Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian untuk kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi sebelum saya masuk berbicara tentang musibah, perlu kita ingatkan diri kita bahwasanya nikmat juga adalah merupakan ujian. Nikmat juga adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdurrahman bin Auf, "Kunna btulina bil faqr fasabarna. Falamma btulina bil ghina ma sabarna alaih." Dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kefakiran, fasabarna, kami bisa bersabar. Namun hari ini kita diuji dengan kelapangan, kekayaan, fama sabarna alaih, dan kita atau kami tidak bersabar menghadapinya. Jadi ayyuhal ikhwah wal akhwat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita juga merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengisahkan sebuah contoh di dalam Al-Qur'an, bagaimana seorang nabi dan hamba yang saleh yang diberikan kekuasaan, kekayaan, al-mulk, kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun yang pernah hadir di permukaan bumi ini dari manusia. Siapa beliau? Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan apa sikap beliau di dalam menghadapi kenikmatan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau ini, Nabi Sulaiman alaihi salam, ayyuhal ikhwah, diberikan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada raja manapun yang pernah berkuasa di dunia. Dan ini sebagaimana doa beliau, Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku dan berikan kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun dari hamba-hambamu di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah berfirman, walaqad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waritha Sulaiman Daud, ketika Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari bapaknya Daud alaihissalam, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair, kami telah diajarkan mantiqat thair, bahasa binatang, bahasa burung. Ya, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa binatang. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan segala sesuatunya oleh Allah. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini keutamaan yang sangat besar yang nyata dari Allah. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un, dan telah ditundukkan buat Sulaiman alaihissalam dari prajuritnya, dari tentara-tentaranya, minal jin, dari kalangan jin. Sampai jin juga ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Makanya pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara salat bersama dengan para sahabat, pada saat beliau salat
Beliau melangkah ke depan seakan-akan mau menangkap sesuatu. Kemudian beliau mundur. Setelah salat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat Anda dalam salat melangkah ke depan seakan-akan hendak menangkap sesuatu." Beliau berkata, "Tadi datang kepadaku jin yang ingin menggangguku dalam salat, syaitan yang ingin mengganggu dalam salat, maka saya kemudian maju hendak menangkapnya, dan saya masih merasakan dinginnya lidahnya." Jadi sempat Nabi memegang atau menangkap jin itu, ya, dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, ya. Tidak ada ceritanya ada orang yang kasih masuk jin dalam botol, ya. Dia merasakan dinginnya lidah jin itu. Padahal kita tahu jin diciptakan dari api. Tapi betul dia diciptakan dari api, namun tidak lagi dalam bentuk api. Itu sudah berubah dalam wujud yang lain. Sama kita diciptakan dari tanah. Tapi Allah mengatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dia sumber penciptaannya tanah, tapi kami ciptakan dalam penciptaan yang lain, bentuk yang lain. Makanya jangan lagi ada yang heran bagaimana jin bisa disiksa dalam api neraka sedangkan dia diciptakan dari api. Sebagaimana manusia kalau ditumbuk pakai batu bata dari belakang kepalanya, ya dia juga akan kesakitan. Padahal batu bata juga terbuat dari tanah, ya, dan kita diciptakan dari tanah, ya. Nabi kemudian berkata, andaikan saya tidak mengingat doa dari saudara saya Sulaiman, saya menangkap jin itu dan saya akan mengikatnya di tiang masjid, biarlah dia dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di Madinah. Tapi beliau tidak melakukannya karena mengingat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepadaku kekuasaan yang Engkau tidak berikan kepada siapapun setelahku. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr. Begitu pula burung-burung. Tidak sampai di situ, angin juga diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifah. Miliknya Nabi Sulaiman ar-rih, angin yang bisa ia perintahkan. Ayyuhal ikhwah, fahum yuza'un. Makanya di suatu hari beliau bersama dengan pasukannya, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sampai ketika beliau tiba di sebuah lembah, dan lembah itu dihuni oleh semut, lembah semut. Qalat namlah, berkata ratu semut. Ya, tidak ada raja semut. Yang ada apa? Ratu semut. Sebagaimana lebah, tidak ada raja lebah, yang ada ratu lebah. Antum tidak percaya, cek sendiri. Qalat namlah, ratu semut itu berkata, makanya Allah mengatakan qalat muannats, namlatun. Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut, ya, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke liang-liang kalian, ke tempat-tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaimanu, jangan sampai Sulaiman. Coba kita lihat, ini mukjizah Qur'aniyah. Dia berkata la yahtimannakum. Dia tidak berkata la yukassirannakum. Dia tidak berkata jangan sampai kalian patah gara-gara diinjak oleh Sulaiman. Jangan sampai kalian cedera, tidak. Tapi dia berkata la yahtimannakum, jangan sampai kalian pecah diinjak oleh Sulaiman. Karena semut itu dia memiliki madah komposisi di antara komposisi tubuhnya itu seperti gelas kaca. Dia berkata la yahtimannakum Sulaimanu, jangan sampai Sulaiman wa junuduhu dan tentara-tentaranya itu menginjak kalian, menjadikan kalian itu menjadi pecah. Wa hum la yash'urun,
dan mereka tidak menyadarinya. Angin bertiup membawa perkataan ratu semut itu sampai di telinganya Nabi Sulaiman. Ya. Sampai di telinganya Nabi Sulaiman dan beliau faham ini ada ratu semut yang mengomando prajuritnya. Ketika beliau mendengarkan perkataan semut itu, Nabi Sulaiman berkata, Allah berkata, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tertawa, tersenyum mendengarkan suara atau perkataan ratu semut itu. Ya, tapi coba lihat, orang yang bersyukur kepada Allah dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, ya kalau orang yang zalim mungkin mendengarkan perkataan ratu semut itu, ya minimal dia ya tusuk-tusuk, cepat mako, mamak lewat, atau dia injak sekalian. Ya. Tapi Nabi Sulaiman membalasnya dengan doa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Kemudian beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ikhwani, ini doa mensyukuri nikmat. Silakan dicari dalam surah An-Naml. Kalau kita pulang buka-buka surah An-Naml, ya, cari doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, bagikan kepadaku, jadikan aku menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yang Engkau karuniakan kepadaku, wa an a'mala salihan tardah, dan berilah aku petunjuk untuk mengerjakan amalan saleh yang Engkau ridai, dan ini sebagai wujud kesyukuran. Wa adkhilni, dan masukkan aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini doanya. Jadi ini sisi yang pertama, ikhwan, bahwasanya nikmat juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang lain dari Nabi Sulaiman, beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku yang mengujiku apakah saya bersyukur atau saya kufur.